Baik Ibu-ibu, kita masuk ke materi pelajaran yang kedua atau ad-darsu tsani. Baik, perhatikan. Ya, di sini ada percakapan antara Hisham dan Bilal. Ya, silakan untuk disimak ya isi percakapan berikut. Ad-darsu tsani, pelajaran kedua. Hisham, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilal, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya akhi? Bagaimana kabar Anda wahai saudaraku? Manil akh? Siapa saudara? Hisham, ana mudarisun jadidun bil jami'ah. Saya pengajar baru di universitas. Ismi Hisham, namaku Hisham. Ana minal wilayatil mutahidah. Saya berasal dari Amerika Serikat. Bilal, ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya akhi. Selamat datang wahai saudaraku. Ana masrurun bilikaik. Saya senang berjumpa dengan Anda. Ana zamiluk. Saya teman Anda. Ismi Bilal bin Hamidin. Namaku Bilal bin Hamid. Amin Washington anta ya Hisham. Apakah dari Washington Anda wahai Hisham? Hisham, la, ana lastu min Washington. Tidak, saya bukan berasal dari Washington. Inni min New York. Saya dari New York. Bilal, amuslimun abuka ya Hisham? Apakah seorang muslim ayah Anda wahai Hisham? La, huwa laisa bimuslimin. Tidak, beliau bukanlah seorang muslim. Bilal, wa ummuka amuslimatun hiya? Dan ibu Anda, apakah seorang muslimah? Beliau? Hisham, la, hiya laisat bimuslimatin. Tidak, beliau bukanlah seorang muslimah. Bilal, alaka abna'un ya Hisham? Apakah Anda memiliki putra wahai Hisham? Hisham, na'am, li sittatu abna'in. Iya, saya memiliki 6 putra. Bilal, at-tullabun hum? Apakah mereka pelajar? Hisham, la, hum laisu bitullabin. Tidak, mereka bukanlah pelajar. Inna ba'dahum tujarun. Sebagian mereka adalah pedagang. Wa ba'dahum muhandisuna. Dan sebagian yang lain adalah insinyur. Bilal, alaka banat? Apakah Anda memiliki putri? Hisham, na'am, li khamsu banatin. Iya, saya memiliki 5 orang putri. Bilal, amutazawwijatun hunna? Apakah mereka sudah menikah? Hisham, la, hunna lasna bimutazawwijatin. Tidak, mereka belumlah menikah. Innahunna sigorun. Mereka masih kecil. Ba'duhunna fil madrasatil ibtidaiyah wa ba'duhunna fil madrasatil mutawassithah. Sebagian mereka masih di sekolah tingkat dasar dan sebagian mereka yang lain berada di tingkat sekolah menengah. Bilal, alaka ikhwah? Apakah Anda memiliki saudara? Hisham, la, laisa li ikhwah. Tidak, saya tidak memiliki saudara. Innali thalatha akhawatin. Sesungguhnya saya memiliki 3 saudari. Bilal, amuslimatun hunna? Apakah mereka semua muslim? Hisham, na'am, hunna muslimatun. Walhamdulillah. Iya, mereka semua muslim. Alhamdulillah. Baik, ya di sini pada pelajaran yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha jilid yang kedua ini ya ada beberapa poin penting yang diperkenalkan. Di antaranya yaitu kata laisa. Ya, laisa termasuk bagian fi'il madhi. Ya. Tapi di sini ada penjelasan yaitu fi'lun madhi naqis. Ya, jadi dia memiliki fungsi khusus. Ya. Apa? Dia yarfa'ul isam atau merofakan isimnya. Ya, jadi isimnya menjadi rofa. Mudahnya dengan harokat doma. Ya, kemudian wayan sibul khobar. Kemudian menasabkan khobarnya. Ya, jadi khobarnya menjadi dibaca apa? Fathah atau yang menggantikan. Ya, jadi untuk laisa itu fungsinya kebalikan daripada inna. Ya, kalau inna isimnya nasab, khobarnya rofa. Ya, tapi kalau laisa isimnya rofa, khobarnya nasab. Seperti itu. Ya, sebagai contoh misalkan ada kalimat al-babu maftuhun.
Ya, pintu itu terbuka. Maka ketika kita gunakan kata laisa di depannya menjadi laisal babu maftuhan. Ya, pintu itu tidaklah terbuka. Ya, seperti itu. Ya, jadi yang tadinya al-babu maftuhun ketika dimasuki dengan laisa menjadi laisal babu maftuhan. Ya, yang berubah adalah kata maftuh yang awalnya berharokat dhamma menjadi fathah. Ya, di situ. Ya, kata al-babu merupakan isim la'ala, kata al-babu merupakan isim dari laisa, kemudian kata maftuhan khabar dari laisa. Ya, jelas ya. Jadi fungsinya kebalikan daripada inna dan la'alla. Seperti itu. Ya. Berhubung di sini kata laisa merupakan fi'il madhi, maka ketika kita hubungkan, kita sambungkan dengan domir, ya misalkan dengan ana, maka menjadi lastu. Seperti dahaba plus ana menjadi dahabtu. Seperti itu. Laisa plus anta menjadi lasta. Laisa plus anti menjadi lasti. Laisa plus huwa tetap laisa. Ya. Laisa plus hiya menjadi laisat. Seperti itu. Ya. Laisa plus antum menjadi lastum. Ya. Laisa plus antuna menjadi lastuna. Ya. Seperti itu. Jadi karena berhubung di sini laisa merupakan bagian dari fi'il madhi, maka ketika disambungkan dengan domir maka bentuknya seperti itu. Sebagaimana fi'il madhi yang lain, ya. Tinggal silakan diingat kembali, ya. Seperti kata dahaba menjadi dahaba, dahabtu, dahabna, dahabti, dahabta dan selainnya. Seperti itu, ya. Ini mudah sekali insyaallah, ya. Baik, nanti insyaallah akan saya berikan ringkasan, ya, agar lebih jelas untuk pembahasan laisa ini dan bagaimana apabila laisa disandingkan dengan domir. Baik. Itu dulu mungkin ya. Nanti insyaallah untuk poin-poin yang lain sekalian di dalam soal latihannya. Berikutnya, baik, kita akan masuk ke soal-soal latihan dari materi pelajaran yang kedua dari kitab Durusul Lughah jilid yang kedua ini. Baik, kita masuk tamarin atau latihan-latihan. Baik, at-tamrinul awal, latihan yang pertama. Latihan yang pertama. Perintahnya ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Ya, di sini ada 3 pertanyaan. Pertama, min aina Hisham? Dari mana Hisham? Ya, asalnya dari mana? Ya, kita lihat teks percakapannya. Ya, maka dijawab Hisham minal wilayatil mutahidah. Hisham berasal dari Amerika Serikat. Atau misalkan menggunakan domir maka huwa minal wilayatil mutahidah. Dia berasal dari Amerika Serikat. Seperti itu ya. Mudah insyaallah. Kita lihat teks bacaan atau dipahami teks bacaan kemudian kita isi di sini. Kemudian yang kedua pertanyaannya min ayyi madinatin huwa? Ya, dari kota mana dia berasal? Ya, maka jawabannya dari huwa min New York. Ya, dia dari New York. Kota New York maksudnya. Ya, mudah ya. Kemudian yang ketiga, kam ukhtan lahu? Berapa saudari yang ia miliki? Ya. Kita lihat ya di situ tertulis 3 saudari. Maka jawabannya lahu salasu akhawatin. Dia memiliki 3 saudari. Ya, seperti itu. Mudah ya insyaallah taala. Ya, kemudian kita beralih ke at-tamrinu tsani, latihan yang kedua. Di sini perintahnya adalah dha hadhil alamah. Ya, perhatikan dalam kitab, letakkanlah tanda ini, yaitu tanda checklist. Centang amamal jumali sahihah, di depan kalimat yang betul atau benar. Ya, kemudian wahadil alamah, dan tanda ini yaitu tanda silang amamal jumali alati laisat sahihatan, di depan kalimat yang salah. Ya, jadi kalau benar kita kasih tanda checklist, kalau salah kita kasih tanda silang. Ya. Jadi kita harus memahami teks bacaan. Ya, silakan dibaca kembali,
dipahami, kemudian jawab pertanyaan yang ada pada soal latihan yang kedua ini. Soalnya ada 6 ya. Baik. Ya, insya Allah mudah. Kita langsung saja pindah ke latihan yang ketiga ya, at-tamrinus tsalis. Latihan yang ketiga perintahnya adalah ta'ammal ma yali. Ya, perhatikanlah penjelasan-penjelasan berikut. Ya, di sini kita hanya disuruh memperhatikan. Ya, berarti belum ada soal. Untuk yang ketiga ada kalimat hamidun talibun. Ya, kemudian disisipi kata laisa, maka menjadi hamidun laisa bitalibin. Hamid laisa bitalibin. Ya, Hamid bukanlah siswa atau pelajar. Ya, laisa juga bisa ditambahi dengan bi. Ya, kalau dengan bi maka tidak lagi dengan nasab, tapi dengan kasroh seperti itu. Ya, jelas ya di sini. Ya, ini hanya untuk menunjukkan perubahan laisa. Ya, apabila pelakunya adalah mufrad mudzakkar maka menggunakan laisa. Ya, berikutnya at-tullabu sigharun. Para siswa itu kecil. Ya, maka ketika disisipi laisa menjadi at-tullabu laisu bisigharin. Ya, para siswa itu tidaklah kecil. Ya, perhatikan. Laisu. Sudah dijelaskan tadi bahwasanya untuk laisa termasuk fi'il madhi sehingga ketika ditambahi hum menjadi laisu. Ya, at-tullabu adalah orang yang kita bicarakan, berarti gaib, ya, jamak gaib. Hum, mereka. Ya, berarti menggunakan kata laisu. Ya, mudah ya. Kemudian aminatu tabibatun. Di sisi laisa menjadi aminatu laisat bitabibatin. Ya, Aminah bukanlah seorang dokter. Perhatikan. Ya, Aminah mufrad muannas, maka katanya laisat. Ya, perubahan laisa menjadi laisat. Ya, seperti dahaba menjadi dahabat. Seperti itu. Tinggal tambahi ta'u taknis pada kata tersebut. Ya, mudah ya, insyaallah. Kemudian al-fatayatu mutazawwijatun. Ya, para pemudi itu sudah menikah. Ya, perubahannya al-fatayatu lasna bimutazawwijatin. Ya, para pemudi itu belumlah menikah. Ya, di sini semuanya ditambahi dengan huruf ba sehingga setelah huruf ba dibaca kasroh. Perhatikan kata ba merupakan huruf jar. Ya, kata ba merupakan huruf jar. Kemudian anta kabirun, maka menjadi anta lasta bikabirin. Ya, anta lasta bikabirin. Kamu tidaklah besar atau bukanlah orang yang besar. Antum jududun, maka menjadi antum lastum bijududin. Ya, udah ya. Anti fakirotun, anti lasti bifakirotin. Ya, antuna mujtahidatun, antuna lastunna bimujtahidatin. Ya, ana mudarisun, ana lastu bimudarisin. Ya, bimudarrisin. Ya, seperti itu. Kemudian nahnu tullabun, kami adalah para pelajar. Nahnu lasna bitullabin. Ya, itu ya. Di antara bentuk perubahan laisa ya tergantung di situ siapa. Ya, kalau satu orang tunggal gaib laisa dan seterusnya ya. Udah insyaallah. Baik. Kita beralih ke soal latihan yang keempat, at-tamrinu rabi'. Ya, di sini perintahnya adalah adkhil laisa 'alal jumalil atiyah. Masukkanlah kata laisa pada kalimat-kalimat berikut. Ya, kita diperintahkan untuk memasukkan kata laisa. Ya. Ya, ini bisa di tengah-tengah ya untuk laisanya ya, seperti pada contoh yang tertera di latihan yang ketiga. Baik. Contoh misalkan al-babu muglakun. Ya, maka al-babu bentuknya apa? Mufrad tunggal, maka menggunakan laisa. Al-babu laisa bi muglakin. Seperti itu. Ya, kemudian al-ma'u baridun, maka perubahannya menjadi setelah dimasuki atau disisipi laisa menjadi al-ma'u laisa bibaridin. Ya, seperti itu dan seterusnya. Ya, laisa bisa ditaruh di tengah-tengah ya, maka menjadi seperti tadi, juga bisa ditaruh di depan. Contohnya misalkan ditaruh di depan, laisal babu
bimuglakin atau laisal babu muglakon. Seperti itu. Ya, jadi bisa beberapa variasi. Ya, seperti itu. Silakan untuk dicoba ya di tempat masing-masing. Semoga dimudahkan. Ya, kemudian kita pindah ke latihan yang kelima. Ya, di sini perintahnya adalah iqra'il mitsalain. Bacalah kedua contoh berikut. Tsumma adkhil laisa 'alal jumalil atiyah. Ya, kemudian masukkanlah kata laisa pada kalimat-kalimat berikut. Ya. Huwa tajirun. Dia seorang pedagang. Maka perubahannya menjadi huwa laisa bitajirin. Dia bukanlah seorang pedagang. Ya. Ya, di sini ternyata mirip ya dengan yang pada latihan yang ketiga. Jadi didisipkan laisa. Ya, tapi mungkin untuk latihan yang keempat di situ diperintahkan untuk ditaruh di depan, tapi tidak masalah kalau misalkan mau ditaruh di tengah. Yang penting ibu-ibu sekalian memahami konsep dari penggunaan laisa. Jadi bisa ditaruh di depan, ya kemudian ditambahkan huruf ba atau tidak, seperti itu. Ya tadi sebagaimana yang Anda jelaskan. Ya insya Allah untuk lebih jelasnya mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk membuat mulakhas ringkasan dari materi pelajaran yang kedua ini. Baik. Kemudian contoh yang kedua, huwa minal Yaban. Dia berasal dari Jepang. Maka untuk perubahannya ketika dimasuki laisa menjadi huwa laisa minal Yaban. Ya, dia bukan berasal dari Jepang. Ya, seperti itu. Baik, silakan untuk dicoba untuk latihan 1 sampai dengan 11. Baik, akan saya tambahkan untuk nomor 1 misalkan as-sayyaratu jamilatun. Ya, misalkan ada kata mobil itu bagus. Kita sisipi laisa di tengah. Maka menjadi as-sayyaratu laisat bijamilatin. Ya, mobil itu tidaklah bagus. Perhatikan, kenapa pakai laisat? Karena sayyaroh mufrad mu'anas. Ya, sekali lagi kita kembali mengingat ya bahwasanya fiil ketika ditambah dengan domir ya maka akan ada beberapa bentuk ya perubahannya ya sebagaimana pada latihan yang ketiga tadi. Silakan untuk merujuk ke situ agar lebih mudah. Baik, saya kira saya cukupkan untuk pertemuan pada kesempatan hari ini ya, semoga bisa dipahami dengan baik. Ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.